Halo rekan-rekan, selamat sore. Jumpa kembali dalam percobaan kali ini masih di lampu penerangan jalan umum 30 watt yang dipasang pada halaman belakang rumah. Lampu ini memiliki daya 30 watt atau tepatnya di 36 titik LED warm white 1 watt kali 36, sehingga kita pasang pada solar charge controller terintegrated dengan LED driver yang ada di SCC tersebut. Dia terintegrasi dan ditunjang dengan baterai lithium ferrofosfat terdapat di dalam box, amunisi 12 volt 100 ampere hours. Bagaimana prosesnya? Mari kita ikuti video berikut ini. Inilah lampu penerangan jalan umum 36 watt dengan indeks protection IP 65. Lampu terdiri dari 36 titik LED warm white yang tersusun dari 3 grup 12 sehingga total 36 titik atau 36 biji LED 1 watt warm white yang disusun secara 7S. Yang disusun secara 6S 6P. Jadi dia berada di tegangan 21 volt dengan konsumsi arus sekitar 1,5 ampere. Yang mana tadinya lampu ini adalah lampu AC dengan suatu balas atau driver 21 volt 6 ampere. Jadi ada driver AC 220 volt di 0,22 ampere. Dengan demikian dayanya 48 watt akan diubah ke DC 21 volt dengan arus sekitar 2,9 ampere pada bagian DC. Jadi terterang
pada bagian input AC 220 volt, 0,22 ampere, daya 48 watt. Ke DC 21 volt DC, frekuensi 50 atau 60 Hz dengan power factor 0,9 di 75 derajat Celcius atau 75 centigrade, dan konstan current di 2 ampere. Dari produk dari DJ Edge. Di mana driver AC tadi kita ganti dengan solar charge controller, include push LED driver inside, dari produk AP Solar SL1524LD. Jadi dia di maksimum output di 55 volt dan maksimum output current di 3 ampere. Dengan demikian, maka seri SL1524LD ini adalah suatu smart solar charge controller dengan LED driver step up dengan maksimum output di 55 volt, sedangkan kita butuh 21 volt. Maksimum output harus di 3 ampere, sehingga kita lihat dia bekerja di sekitar 1,5 ampere untuk menghasilkan daya di sekitar 30 watt. Untuk menghidupkan lampu penerangan jalan, warm white 36 titik LED di daya 36 watt dari merek DJ Edge. Di sana ada alamat web www.djleds.com. Itu websitenya. Mari kita coba. Daripada lampu ini kita nyalakan dengan smart solar controller dengan step up driver yang ada sebagai kesatuan. Mari kita rangkai dan tes STC
dan driver ini pada baterai lontong hijau 12 volt. Tes 12 volt, 12 ampere jam. Kita cek pada bagian pengisian. Itu mari kita hidupkan baterai, ke lampu langsung nyala, kemudian panel surya kita hidupkan, 160 watt peak yang berada di atap. Jadi dia 1S2P dari merek S-Series, monocrystalline, 80 watt peak. Kita pasang paralel, dan pada saat ini sedang mengisi dengan mode PWM, pulse width modulation, dengan ciri khas pengisian seperti ini, lompat-lompat karena dia dicop, dipotong-potong, sehingga pada bagian peak terekam 1,6 ampere. Tujuh koma 7,1 ampere di peak. Mana tegangan di PV saat ini sekitar 19 volt, mendekati VOC atau V open circuit daripada panel surya. Kita lihat di sini terdeteksi 4 jam, 7,74 Ah, 126 watt, 7,1 ampere peak. Dan dia siklik. Kita bisa cek di indikator ini dengan catatan sekali lagi bahwa ini ripple, ciri khas daripada solar charge controller dengan jenis PWM atau pulse width modulation. Sementara merek yang Supreme dia jenis di MPPT, maximum power point tracking, seperti stack seperti ini. Sudah jelas perbedaan untuk MPPT. Dia pengisiannya arus settle di 2,4 ampere dengan VOC 80 volt, 4S1P dari 4 panel 100 WP, jenis polycrystalline, untuk mengisi baterai 36 volt, 22 ampere
awas. Jadi jelas untuk MPPT maka dia pengisiannya settle di 2,4 ampere, tidak bergerak-gerak, tegangan pun sekian di 41,5 volt untuk MPPT. Sedangkan untuk PWM pulse width modulation jenis ini apabila kita pasang voltmeter maka dia ripple di indikator ampere maupun di tegangan. Sedangkan panel kita letakkan di atap sebanyak 2 biji 80 ampere jam 80 volt peak yang dipasang secara 1S 2P. Jadi inilah solar panel yang digunakan untuk charge baterai lithium dari lampu penerangan jalan umum dengan 36 LED, daya di sekitar 30 watt DC, sedangkan kalau AC dia di 48 watt. Merek S-Series, jenis crystalline, dipasang 1S 2P dengan VOC di 20 volt dan arus di sekitar 8 ampere maksimum. Mari kita lihat pada bagian lampu berapa ampere dan berapa volt atau dayanya berapa pada bagian lampu. Kita hidupkan, ternyata dia di 28 watt, 1,46 ampere, 19,16 volt. Pada bagian lampu diukur dengan wattmeter dengan daya di 28,9 atau sekitar 29 watt. Sedangkan dari aki, mari kita lihat. Dia perlu 2,41 ampere pada tegangan 12,7 volt, 30,5 watt. Jadi di 35 atau di 30,5 watt perlu arus 2,41 ampere pada tegangan 12,65 volt. Dari bagian aki, jadi kehilangan daya sekitar 2,5 watt
masuk sebagai input 30,5 watt, sedangkan di lampu di 28 watt, sehingga kehilangan daya 2,5 watt dari SCC ini, atau SCC dengan driver LED yang terdapat di dalam SCC ini terintegrated. Dengan demikian, efisiensi dari panel atau solar charge controller dan LED driver ini jatuh di 91,8%, kehilangan daya 2,5 watt dari input 30,5 watt, padahal di lampu dibutuhkan hanya 28 watt. Jadi efisiensi sekali lagi di 91,8%, sudah sangat bagus. Sekarang mari kita ganti aki ini dengan kapasitas yang lebih besar, jadi dari 12 ampere hours ke 100 ampere hours. Mari kita ganti baterai dengan kapasitas lebih besar, 12 volt, 100 ampere hours dari baterai lithium ferrofosfat. Ada 4 baterai di dalam box amunisi militer ini dari merek Crisbo dengan BMS di dalamnya. Mari kita hidupkan box. Lampu langsung nyala. Solar panel masih mati. Switch hidupkan. Tunggu hitungan 15 detik. 5 detik, kemudian menuju ke 15 detik untuk menonaktifkan lampu. Jadi karena lampu ini perlu daya besar atau arus besar, sehingga perlu kapasitas baterai yang lebih besar, karena lampu ini membutuhkan arus 2,42 ampere, dan kita perlu nyala sekitar 10 jam, atau di sekitar 25 ampere hours, menyala dari jam 7 malam sampai jam 5 pagi, maka dia
perlu 25 ampere hours, hampir seperempat dari kapasitas baterai box amunisi ini. Mari kita lihat bagaimana nyala lampu pada malam hari yang dipasang pada halaman belakang di standarnya, dan saat ini mengisi 5,32 ampere di 13,84 volt atau 74 watt pada jam 2 sore di Denpasar. Lampu akan kita taruh di stand di sini untuk menerangi rumah bagian belakang. Jadi lampu penerangan jalan yang difungsikan untuk penerangan rumah bagian belakang. Mari kita coba menghidupkan lampu penerangan jalan umum tenaga surya ini dengan daya 30 watt. Mari kita coba menghidupkannya. Dan ternyata sangat-sangat terang untuk penerangan rumah bagian belakang atau di kebun. Dan pada saat ini kita memonitor berapa daya yang bekerja saat ini. Dayanya di 31,1 watt dengan arus 2,43 ampere pada tegangan 12,78 volt. Dan akan kita tunggu hasilnya selama 10 jam. Dan besok hari diharapkan masih bisa hidup karena kapasitas baterai box lithium peroxide 100 ampere jam dengan box amunisi dari Crispo. Jadi demikianlah percobaan kita hari ini atau malam ini. Lampu penerangan jalan 30 watt warm white dari lampu penerangan jalan umum tenaga surya yang pada saat ini diletakkan pada rumah bagian belakang untuk penerangan kebun. Terima kasih dan sampai jumpa.